Rencana pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto lagi-lagi muncul di publik. Tapi baik kubu Mega maupun Prabowo masih belum bisa memastikan waktu dan juga agenda pertemuan. Ilustrasi pada 2019 pasca pemilihan presiden, ini yang mungkin terjadi di pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Keduanya kembali tertawa bahagia pasca berhadapan di pemilihan presiden 2024. Rancangan pertemuan keduanya sudah berlangsung sejak 6 bulan lalu. Bahkan di saat Lebaran, Menteri Investasi Rosan Roslani yang waktu itu menjabat Ketua Tim Sukses Prabowo Gibran menyambangi kediaman Mega di Menteng, Jakarta Pusat. Tapi hingga saat ini pertemuan masih belum juga terlaksana. Puan Maharani Ketua DPR yang juga Putri Mega yang memberi informasi terbaru, ibunya bakal bertemu Prabowo dalam waktu dekat. Bergabung Mbak atau mungkin pembahasannya lebih lanjut? Silaturahmi penting, akan ada pertemuan insya Allah, iya, bahwa akan ada pembicaraan sampai ke situ, kita tunggu saja. Rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega di mana ya, Mbak Puan? Ya nanti kalau sudah pada waktunya pasti teman-teman media juga pasti tahu. Tapi kan disebut sebelum 20 Oktober pelantikan ya Mbak, ini benar ya? Iya. Mbak, kalau ada pembahasan juga nanti di kabinetnya seperti apa Mbak? Tahu itu masih terlalu jauh atau gimana Mbak? Oh, masih terlalu jauh dan komunikasi udah kita lakukan, kan saya juga sering ketemu Mas Prabowo di acara-acara Pak Prabowo. Jadi ya selalu berkomunikasi, selalu bersilaturahmi. Namun di sisi Prabowo, kali ini yang masih belum ada lampu hijau soal pertemuan itu. Minimal belum siap dibuka ke publik. Alasannya, Prabowo sibuk menyusun rancangan kementerian dan para menteri di kabinetnya kelak. Jadi kita juga bingung, ini orang luar lebih banyak tahu gitu loh, bagaimana pertemuan itu, tanggalnya kapan. Nah, sementara Pak Prabowo saat ini masih konsentrasi untuk menggodok nomenklatur dan kemudian melakukan profiling orang per orang yang akan duduk di kabinet. Nah, sehingga kita belum memastikan jadwal pertemuan baik dengan siapapun yang tentunya nanti akan ada jadwal tersendiri, ataupun kemudian akan diputuskan apakah kemudian dalam waktu dekat atau tidak dalam waktu dekat. Hubungan Prabowo Megawati selama ini memang dikenal dekat. Keduanya bahkan pernah maju sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden di Pilpres 2009. Sejumlah spekulasi muncul. Hitungan politiknya, Mega bakal berposisi sebagai penyeimbang kekuatan di kubu Prabowo kelak. Demi menetralisir kekuatan Golkar yang saat ini diduga dibayangi pengaruh Presiden Joko Widodo. Itu berpotensi menjadi jembatan yang bisa melancarkan transisi kepemimpinan, transisi kekuasaan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga positioning dari PDIP yang saat ini tampaknya belum cukup clear untuk mengambil sikap apakah akan menjadi bagian dari pemerintahan ataukah akan secara tegas mengambil sikap sebagai kekuatan oposisi, maka di situ menjadi sebuah momentum dan juga peluang bagi Pak Prabowo sebagai the newly elected president untuk bernegosiasi dengan semua komponen, apalagi dengan PDIP sebagai partai pemenang, mencermati ini, memaknai ini sebagai sebuah momentum untuk menghadirkan balance of power. Kabar misalnya Pak Jokowi atau Mas Gibran dalam waktu dekat akan menjadi bagian dari kekuatan di Golkar, maka hal itu berpotensi menjadi hal yang harus dihitung secara serius oleh Pak Prabowo. Karena Golkar adalah kekuatan terbesar di Koalisi Indonesia Maju. Bila terjadi pun, menurut politikus PD Perjuangan, pertemuan Prabowo Mega bukan untuk bagi-bagi kekuasaan. Harus dianggap satu hal catatan penting, stressing yang harus saya sampaikan pagi hari ini adalah bahwa pertemuan atau rencana pertemuan ini itu dari apapun makna atau interpretasi yang akan dilakukan, itu satu hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa ini bukan pertemuan transaksi politik. Karena kalau bicara dengan politisi negarawan sekelas Bu Mega dan Pak Prabowo, saya rasa ini konsepsi tentang negara menjadi utama. Apalagi kalau bicara tentang peristiwa politik yang kita alami sebagai bangsa akhir-akhir ini,
ada satu peristiwa penting menarik yang ini patut menjadi tonggak sejarah, yaitu pencabutan TAP MPR, yang itu membersihkan nama baik Presiden Soekarno dari peristiwa sejarah masa lampau, dan ini berkaitan dengan bagaimana ajarannya dimaknai secara jernih oleh sejarah, dan itu menjadi penting untuk kemudian dimaknai oleh seluruh pemimpin bangsa yang akan memimpin Indonesia ke depan, agar ajaran Bung Karno dan Marxisme bisa kembali dilakukan sebagai bagian dari nation and character building bagi semuanya. Jadi banyak sekali makna lain yang bisa kemudian dieksplorasi daripada sekedar bicara tentang bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi jabatan. Mega dan Prabowo sudah saling mengenal lama. Bukan hanya momen berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2009. Tapi kedua orang tuanya juga saling mengenal. Sumitro Joyohadikusumo, ayah Prabowo, adalah Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan dalam Kabinet Presiden Soekarno. Jadi, bila sekali lagi rekonsiliasi pasca Pilpres terjadi seperti pada 2019, maka bukan hal yang aneh. Bedanya yang terjadi nanti, Mega dan Prabowo adalah sama-sama presiden. Mega presiden ke-5 dan Prabowo presiden ke-8. Tim Liputan, Kompas TV.